Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan sejauh mana hubungan ikhtiar dan takdir. Karena kalau kita percaya kepada takdir, boleh jadi kita menjadi tidak berikhtiar dengan alasan, gimana takdir Allah saja. Mohon penjelasan. Begini teman-teman sekalian ya, takdir itu bukan wilayah kita, wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah takdirkan kita itu mati kapan, di mana, ya, dengan sebab apa, itu pengetahuan Allah, bukan wilayah kita. Allah sudah takdirkan setiap orang itu rezekinya. Takdir itu artinya takaran ya teman-teman sekalian. Takaran. Bumi mengitari matahari itu ada takdirnya. Jadi ada takarannya, ada ukurannya gitu. Kenapa bumi ini tidak bertabrakan dengan bulan? Kenapa bumi ini tidak bertabrakan dengan planet lain? Karena mereka berjalan pada orbitnya berdasarkan takdir, berdasarkan ketentuan ketetapan. Kenapa dokter bisa mengatakan bahwa asam urat kita ini tinggi begitu, ya, sampai harus diobati? Ya karena ada takdir bahwa asam urat yang normal itu angkanya segini, ada takdir. Kenapa dokter bisa mengatakan ya bahwa kita ini ada gejala hipertensi begitu? Karena setelah ditensi, nah tekanan darah kita ini keluar dari takdir yang sehat. Tekanan darah Anda 150/100. Nah, dokter bilang, ini tensinya tinggi. Kenapa? Karena takdir, takaran, ukuran yang sehat itu 120/80 misalnya. Nah ini teman-teman isyarat bahwa takdir itu ada pada diri kita, ada di alam semesta, ya begitu. Nah ada takdir yang memang berwujud dalam kehidupan kita dan terlihat. Tapi ada takdir yang memang itu menjadi rahasia Allah, tapi sudah Allah tetapkan untuk kita. Semua orang itu ada takdir rezekinya, dan nggak usah khawatir. Anda dan saya tidak akan mati sebelum rezeki itu sampai di genggaman kita. Jadi kalau saya harus dapat rezeki 100 rupiah, saya nggak akan mati sebelum 100 rupiah itu ada di genggaman saya. Gitu. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Anda, mana wilayah ikhtiar dan takdir? Ada wilayah-wilayah yang itu menjadi rahasia Allah, bukan wilayah kita. Nah, wilayah kita adalah yang terukur, yang terlihat, ya, yang bisa kita ikhtiarkan. Nah ini yang kemudian dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kecuali mereka berjuang mengubah. Gitu. Jadi ada wilayah di mana kita ini kudu berjuang. Kita berdoa, ya Allah beri hamba kesehatan. Maka berjuanglah untuk mengikuti pola hidup sehat. Begitu maksudnya. Ya, ya Allah beri hamba rezeki. Ya berjuanglah mencari rezeki yang halal, yang berkah. Jadi wilayah kita itu wilayah berjuang. Nah ini dikuatkan lagi di surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu, bekerja, katakan bekerjalah kamu, fasayarallahu amalakum
wa rasuluhu wal mu'minun. Berikhtiarlah kamu. Wa qul i'malu, katakan, berikhtiarlah kamu. Nanti Allah, Rasul, dan orang beriman akan melihat perjuanganmu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yang penting kita mau berjuang. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Dan pada akhirnya kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Tahu segala yang gaib, yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah akan memaparkan apa saja yang sudah kamu lakukan. Berarti kita ini kudu ikhtiar, ya, dan berdoa. Kenapa berdoa? Karena kita tidak tahu takdir kita. Ya, sebenarnya rezeki yang Allah tetapkan pada diri saya itu segimana? Saya nggak tahu. Maka saya berdoa, ya Allah, berikan kepada hamba rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berkah. Ya, saya tidak tahu sebenarnya takaran rezeki yang Allah tetapkan pada saya itu berapa. Segimana? Saya kan nggak tahu. Maka saya berdoa agar diberi rezeki yang luas, diberi rezeki yang halal, diberi rezeki yang berkah, sambil ikhtiar. Nah, gitu. Ya, saya tidak tahu berapa umur yang Allah tetapkan pada diri saya. Maka saya berdoa, ya Allah, berkahi umur saya. Wafatkan saya husnul khotimah, wafatkan saya dalam keadaan sehat. Jadi saya minta sampai akhir hayat saya sehat. Nah, itu doa karena saya tidak tahu, ya, takdir saya segimana. Maka doa sama Allah agar diberi umur yang berkah, diberi sehat, diberi husnul khotimah. Berbarengan dengan itu ada wilayah kita. Apa? Ikhtiar. Jaga kesehatan kita. Pola makan kita sehat. Pola hidup kita sehat. Pola pikir kita sehat. Ya, semoga antara doa dan ikhtiar ini berbanding lurus. Begitu. Nah, kalau kita katakan, ya Allah beri hamba ilmu, kan kita tidak tahu. Setiap orang itu oleh Allah diberi ilmu. Jadi ilmu itu rezeki, ya. Ada orang yang belajar apapun susah ngerti gitu loh. Udah gitu teh susah ngerti, cepat lupa. Tapi ada juga yang memang rezeki ilmunya, ya Masya Allah, sama Allah tuh dibukakan keran. Dia tuh belajar apapun ngerti dia. Nah, saya tidak tahu berapa rezeki ilmu saya. Saya berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu. Berikan manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Itu kan doa, ya. Nah, tapi berbarengan dengan itu kita pun belajar. Nah, ini yang dikatakan, Anda bertanya, apa sih hubungan ikhtiar dan takdir? Percaya kepada takdir membuat Anda berdoa. Kemudian doa itu barengi dengan ikhtiar. Nah, saat Anda meraih kesuksesan dari ikhtiar itu, Anda menjadi orang yang bersyukur. Karena Anda yakin kesuksesan ini karena kuasa Allah. Bukan 100% ikhtiar kita. Makanya orang-orang yang percaya kepada takdir, kalau sukses, dia akan menjadi orang yang berterima kasih. Idza jaa nasrullahi wal fath, bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, jadi kalau Anda sukses dalam hal apapun, Anda diberi kesuksesan. Apakah anak-anak kita soleh, ya, apakah usaha kita maju, apakah kita diberi sehat. Pokoknya kalau diberi kesuksesan, yakin itu karena pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itulah orang yang percaya kepada takdir. Kalau sukses itu, dia katakan ini karena pertolongan Allah. Tapi tetap ikhtiar itu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jadi doa, ikhtiar, syukur, ada satu lagi, sabar. Tak selamanya yang kita ikhtiarkan itu melahirkan hasil. Ya, walaupun ikhtiar kita sudah benar.
Tidak sedikit orang yang berjuang mencari rezeki, tapi rezekinya seret. Tak sedikit orang yang belajar, tapi ilmunya sedikit. Artinya, saat diberi ujian, dia sabar. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ini pentingnya iman kepada masalah takdir. Iman kepada takdir membuat kita berdoa dan membuat kita ikhtiar. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berjuang, berikhtiar, maka kebaikannya untukmu. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu berbuat keburukan, keburukan untukmu. Artinya begini, kalau kita berjuang mencari ilmu, betul ilmu yang didapat oleh kita itu sedikit, tapi pahalanya tetap mengalir. Ada orang yang cari nafkah, ya, cari rezeki. Betul rezeki yang didapatkan itu sedikit, tetapi pahala dari pencarian rezeki itu mengalir dengan deras begitu. Nah, berarti saudara-saudaraku tercinta, itu hubungan antara percaya kepada takdir dan ikhtiar. Jadi percaya kepada takdir membuat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, karena semua ada pada tangan kuasa Allah. Karena doa itu bisa mengubah takdir, ya. Yang kedua, kita ikhtiar sehebat, semampu, semaksimal yang kita bisa. Nah, yang ketiga, kalau kita sukses, kita menjadi orang yang berterima kasih karena kita yakin kesuksesan itu merupakan pertolongan Allah. Yang keempat, ketika kita belum sukses, padahal kita sudah ikhtiar dan doa, kita yakin pahala ikhtiar kita akan tetap kita dapatkan. Namun beginilah kita diuji. Karena memang selama kita hidup, pasti ujian itu akan kita hadapi. Hanya ujian itu ada dua. Ada kebaikan, ada keburukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi sebelum manusia mati, manusia akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kita sukses, sesungguhnya itu ujian. Kalau kita gagal, juga sesungguhnya itu ujian. Pada akhirnya kita akan berpulang kepada Allah dengan membawa pahala dari ujian yang bisa kita lewati. Apakah ujian kebaikan ataupun ujian keburukan. Itu hubungannya ya. Wallahu a'lam bishawab.